Saat yang sama Islam juga memusuhi kemiskinan. Makanya kalimatnya sampai begitu, perangi kemiskinan, perangi kefakiran. Dua hal ini yang terjadi. Dan kebetulan pendekatannya microfinance, keuangan. Saya juga orang keuangan posisi. Nah, karena persoalannya adalah soal tadi pendidikan dan tadi soal harta, maka Islam kemudian harus menjawab. Islam menjawab 3 hal. Listrik mestinya tidak boleh kita tergantung. 2, pangan kita tidak boleh tergantung. Ulang ya, listrik kita mestinya tidak boleh tergantung. Energi maksudnya. Kalau pakai istilah mereka, triple F crisis. Bangsa ini di dunia sedang menghadapi triple F crisis: food, fuel, and financial. Food kita impor, energi kita impor. 35.000 megawatt dasarnya utang. Financial kita ngutang. Sekarang begini pertanyaannya, kalau tiga-tiganya kita dalam posisi ketergantungan luar negeri, maka pertanyaannya, siapa kita sebenarnya? Buat saya apa yang diceritakan oleh Akhi Safi Antonio sudah luar biasa, tetapi ada beberapa sektor-sektor yang sesungguhnya belum terjawab. Nanti akan saya ceritakan itu bagaimana saya harus kita jawab. Saya ulang pertanyaannya, apa basisnya Adam Smith? Basis Adam Smith adalah individualis, seorang filosof yang membela industrialis. Ulang ya, basis Adam Smith adalah seorang individualis yang membela kaum industrialis, basisnya individual. Dan kata dia yang paling menarik adalah apa yang disebut dengan benevolent attitude. Hak orang miskin, hak orang fakir dan miskin itu adalah hak yang diambil dari sisa-sisa makan malam. Saya ulang ya, itu kata-katanya Adam Smith. Jadi benevolent attitude itu, kata Adam Smith, sudahlah biarkan orang miskin itu berada di sana, tapi katanya dia punya hak atas sisa-sisa makanan yang kita nikmati pada malam ini. Sisa-sisa makanan yang, jadi berapa tabrakannya di situ? Tabrakannya individualis, tabrakan industrialis, tabrakan berikutnya hak orang miskin adalah sisa-sisa dari meja makan. Rumus mendasarnya adalah invisible hand. Kalau rumus mendasarnya dari invisible hand, maka basisnya berarti hukum supply demand, penawaran permintaan. Saya lompat sekarang ke kondisi kekinian. Itu 1776, basisnya 3 tadi, individualis, industrialis, serakah. Dalam keserakahan itu, mereka bilang ada hak orang miskin yang diperoleh dari sisa-sisa meja makan malam, gitu ya. Lalu kita lompat ke kondisi kekinian. Apakah 3 sikap tadi, individual, serakah, hak orang miskin adalah sisa-sisa, menjawab persoalan? Kalau kondisi kekinian dijawab oleh 3 ekonom besar yang menjawab: Krugman, Stiglitz, Joseph Stiglitz, dan Thomas Piketty. Stiglitz lebih dahulu menjawab, globalisasi itu sudah salah, katanya. Itu 2001, Globalization and Its Discontent, judul bukunya, ketika dia menerima Nobel. 2004, Stiglitz menyebut ekonomi Amerika salah arah. Hanya 3 orang menyatakan di dunia bahwa ekonomi Amerika salah arah. Orang pertama bernama Stiglitz, lembaga kedua bernama Gallup Institute, orang ketiga dekan Fakultas Ekonomi George Washington University yang menyatakan Jad Wakubusal. Itu 2004. 2004 adalah kampanye Jad Wakubus untuk mengambil posisi kedua dengan cara ini penjelasan detail. Saya anggap ini kuliah umum, bukan sekedar seminar.
Saya ulang, ini kuliah hukum. Makanya tadi saya tanya kepada ahli Safi Antonio, Anda ini semester berapa? Saya tanya, karena biasanya memang saya turun untuk beberapa, untuk mereka yang semester 5 ke atas, 6 ke atas, atau bahkan untuk anak-anak S2. Selamat datang Ustaz Fathia Nasir. Saya sudah mulai. Saya teruskan. Pada posisi itu di 2004 itu dia sedang berkampanye, dan kampanye disebut sebagai salah arah, dan salah arahnya dibuktikan pada 2008. Kampanye dia adalah kampanye untuk terpilih kedua dengan daya gunakan persis seperti modal Indonesia, money politik. Kalau Indonesia konkret money politik, uang memang diserahkan kepada pemilih. Amerika tidak menyerahkan uang, tapi menyerahkan fasilitas kredit murah perumahan. Ulang ya, fasilitas kredit rumah perumahan kepada para pekerja. 2008 menjadi bukti para tenaga kerja yang menerima kredit rumah perumahan itu, kredit murah perumahan itu, tidak bisa bayar kredit. Pertanyaan, kenapa nggak bisa bayar kredit? Kenapa nggak bisa bayar kredit si para pekerja imigran itu? Karena industri manufaktur Amerika kalah melawan industri manufaktur Cina. Jadi kalau banyak ekonom di Indonesia, seperti teman-temannya Pak Safi'i, teman-temannya saya yang ngomong di Departemen Keuangan dengan di BI bahwa krisis 2008 adalah subprime mortgage, menyesatkan. Ulang ya, ulang, perhatikan baik-baik betapa kita disesatkan oleh informasi bahwa krisis 2008 disebabkan oleh subprime mortgage crisis. No, salah, total salah. Itu teman-teman saya, teman-teman Pak Safi. Tapi real sesungguhnya akibat ekonomi Amerika kalah melawan ekonomi Cina, khususnya pada industri manufaktur. Apa indikatornya? Kan pertanyaan begitu. Pertanyaan begitu. Apa indikatornya? Indikatornya adalah defisit. Ulang, perhatikan baik-baik, nanti ada 4 indikator defisit, ada 4 jenis defisit. Defisit neraca perdagangan Amerika pada 2004 sudah 261 miliar US dollar. Pada 2008 bentuk dia menjadi 323 miliar US dollar. Karena itu kemudian pemerintah menalangi, ambil duit masyarakat, talangin para orang kaya 700 miliar US dollar dengan kalimat bail out. Ingat istilah itu? Bail out 700 miliar. Eranya dibagi dua. Henry Paulson Jr., Menteri Keuangan era jatuh ke Bush, 350 miliar. Era kedua di bawah Timothy Geithner, di bawah Presiden Obama, juga 350 miliar. Faktanya adalah uang yang diambil dari masyarakat dengan meminjam, contoh Indonesia ketika menalangi pada periode 97, 98, 99, tidak menyelesaikan masalah. Bayangkan, mereka sudah ambil 700 miliar uang rakyat untuk membela kaum kapitalis, ternyata tak menyelesaikan masalah. Maka digantilah Ben Bernanke, Federal Reserve, diganti oleh siapa? Janet Yellen. Apa kebijakannya? Kebijakannya adalah yang teman-teman kenal, yang para ekonom keuangan itu bangga menyebutnya, quantitative easing. Apa itu quantitative easing? Federal Reserve membeli surat utang dari korporasi swasta dan dari pemerintah. Federal Reserve kasih uang tunai ke pemerintah Amerika atau ke korporasi swasta. Berapa jumlahnya?
Berapa kali mereka melakukan yang namanya kebijakan uang murah dan menyebar ke seluruh dunia? Dalam data saya di atas 2 triliun US dollar. Sekali lagi, kebanyakan ekonomi di Indonesia tersesat atas situasi ini. Karena quantitative easing itu berarti tadi yang Akhi Safi Antonio bercerita tentang Arab yang subhanallah, masya Allah gitu ya. Nanti saya ceritain. Saya menganggap penting untuk kepentingan sekolah tinggi ekonomi Islam Tasya. Saya ulang ya. Saya menganggap penting untuk meluruskan informasi ini karena bernama Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tasya. Maka saya berpendapat saya punya hak dan saya punya kewajiban meluruskan situasi. Saya punya hak dan saya punya kewajiban meluruskan situasi. Akibat dari quantitative easing itu artinya dolar menyebar ke seluruh dunia. Kalau dolar menyebar ke seluruh dunia, siapa anak semester 5? Apa akibatnya? Halo? Siapa yang bisa jawab? Apa? Kalau sampai dolar menyebar ke seluruh dunia, apa akibatnya? Akibatnya satu saja. Inflasi. Kalau inflasi, akibat lanjutannya apa? Halo, mari berpikir kritis. Kalau Anda terkena inflasi, akibatnya apa? Harga barang naik. Kalau harga barang naik, yang dipukul siapa? Orang miskin keluar duit lebih banyak. Dalam bahasa ekonomi yang sederhana adalah inflasi mengakibatkan kenaikan harga sekaligus merupakan pemangkasan daya beli bagi orang miskin. Marah Mesir, jatuh Husni Mubarak. Marah Libya, jatuh Gaddafi. Dimainkan Syria. Itu semuanya cuma satu kata kunci: inflasi. Sama seperti jatuhnya Soekarno dan jatuhnya Soeharto, dikunci lebih awal inflasi. Sama seperti Joko Widodo. Cuma Joko Widodo ditolong oleh Freeport. Kenapa ditolong oleh Freeport? Itu mesti jawaban, ada jawaban. Kenapa mesti ditolong Freeport? Nanti jelasannya nanti. Adik-adik sekalian, ini kenyataan yang kita hadapi. Makanya saya menganggap perlu menjelaskan dan meluruskan situasi supaya kita bisa melihat ini. Itu respon saya terhadap apa yang disampaikan oleh Akhi Safi Antonio. Ekonomi internasional itu ada 4 variabel. Variabel pertama sudah kita dapat tadi, nilai tukar yang berhubungan dengan inflasi. 2 sudah. Pada saat itulah Amerika merasa perlu memukul seluruh dunia untuk yang ketiga kali. Pakai apa dia? Jatuhkan harga minyak. Maka semua komoditas jatuh harganya. Harga minyak pada 14 Juli 2008 sebesar 147 dolar per barel. Per hari ini cuma 49 dolar per barel. Kemarin sempat 43. Dipukul habis-habisan. Apa akibatnya? Akibatnya perang energi. Pertanyaan besar, kok berani banget Amerika melakukan perang energi? Saya ingin mengatakan, Amerika sudah menyatakan, "Now we are not in energy security." Dengan bangga dia sombong, dia mau. Dia omongkan dengan sombong, dengan angkuh dia menyatakan, "Now we are in independence in energy." Sekarang katanya, kita tidak lagi sekedar punya ketahanan energi. Kita sekarang dalam posisi memiliki kedaulatan dan kemerdekaan energi. Anda tahu Qatar menjual gas berapa? Kalau pemerintah Republik Indonesia baru mau menurunkan gas di awal tahun 2006 Januari, Qatar sudah menjual gas $6 per MMBTU sejak bulan Maret. Amerika berapa harganya menjual gas?
Karena produk shale gas, berapa harganya? $2 per MMBTU, cuma tidak diekspor. Itu bagian dari peperangan. 3 variabel sudah. Nilai tukar, inflasi, komoditas. Tinggal satu yang belum dilakukan, yang semua masyarakat dunia menunggu. Apa itu? Suku bunga. Orang menunggu perilaku seorang perempuan perkasa. Perempuan ini amat berkuasa dengan rambut perak sedemikian rupa, didampingi juga oleh perempuan perak berambut perak bernama Christine Lagarde. Dia mengatakan kepada sepenjuru dunia, jangan urus ekonomi kami, urus ekonomi kalian, karena kami sedang memulihkan perekonomian kami sendiri. Itu Janet Yellen. Kalau seorang perempuan kayak gitu, coba lihat basis berpikirnya kemana nih? Kenapa perempuan itu demikian perkasanya? Kalau orang demikian takut pada yang namanya Stanley Fischer. Siapa Stanley Fischer? Yahudi yang pernah menguasai dan pernah mendikte Indonesia. Itu saja tidak didengar di dunia. Stanley Fischer, Yahudi yang pernah menguasai dunia, tidak didengar lagi di dunia sekarang. Yang didengar adalah Janet Yellen. Kalau saya urusin negeri kami, Anda urus negeri Anda. Kami sedang memulihkan perekonomian kami. Padahal cuma satu indikator, suku bunga. Mereka menunjukkan tak satu pun yang punya kemampuan melakukan perlawanan atas nama dominasi ekonomi mereka. Garis bawahi kata-kata dominasinya. Keluar ketemu dengan istilah yang disampaikan oleh Nixon. Globalisasi adalah bahasa lain dari, globalisasi adalah kata lain dari dominasi Amerika. Saya kalau pelajaran kayak gini, dokumennya banyak sekali di laptop saya gitu. Buka. Bahkan nanti berkaitan dengan listrik mati nanti, saya bisa cerita banyak sama Anda. Serius, banget. Kalau istilah serang bingit deh. Oke? Nah, itu jawaban saya. Jadi Indonesia termasuk nih, terpuruk nih, terkena. Tinggal di suku bunganya, ya. Oke? Sekarang saya jawab ke posisi moderator. Bagaimana kira-kira Indonesia? Nggak usah ngomong lah. Jawabannya cuma satu. Jangan berumah di tepi pantai kalau tidak mau kena ombak. Jangan berumah di tepi sungai kalau tidak mau luapan sungai. Jangan berumah di pinggir tebing kalau tidak mau longsor tebing. Itu rumus. Sekarang saya tanya sama Anda, perekonomian Indonesia di pinggir pantai atau bukan? Hah? Kalau kita ibaratkan di pinggir pantai atau bukan? Apa jawabnya? Coba yang semester 7 jawab. Yang semester 6. Ada keywordnya, saya kasih keywordnya. Keywordnya adalah ekonomi terbuka. Apa arti ekonomi terbuka? Ekonomi terbuka seperti rumah di pinggir pantai. Ekonomi terbuka seperti perempuan bugil yang kapan saja bisa seperti perempuan bugil yang bisa dihajar kapan saja. Dan itu kurang ajar. Bodohnya kita terima sistem ekonomi terbuka total. Anda mau tahu Islam menjawabnya apa? Baru saya bilang itu tadi. Ekonomi pertama Islam menjawab, baru saya sebut. Ini jawabannya. Saya ngambil judul dengan sistem ekonomi dan riba, tapi nanti akan saya jawab dalam perspektif yang jauh kelihatan mestinya kita kira-kira seperti apa. Next, saya ambil ayat yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 2. Kata kuncinya adalah Zalikal kitabula la raiba fih. Saya ingin bertanya pada Anda, apa pengertian la raiba fih? Terjemahkan secara intelektual. Itu terjemahan dogma. La raiba fih tidak dilakukan. Terjemahkan secara intelektual. Apa artinya? Terjemahkan secara statistik. Apa artinya? Di situ kelihatan Al-Quran hanya berperan sebagai buku spiritual. Terjemahan Anda, Al-Quran bukan buku spiritual saja.
Al-Quran adalah buku intelektual paling tangguh di dunia. Dan kalau dia buku intelektual paling tangguh, maka pengertian la raiba fih bukan sekedar tidak diragukan, dia juga punya makna intelektual. Validasi oke, konfirmasi oke, verifikasi oke, reliability oke. 4 pengertian. Ini saya ngejelasinnya merinding nih, karena ngejelasin berikutnya langsung dengan Al-Baqarah 184. Huda linnas wa wabinat minal huda wal furqan. 4 kata tadi itulah yang membedakan siapa umat Islam. Pertanyaan besar, kita terapin apa enggak? Sebagai buku intelektual, kita menerapkannya sebagai buku spiritual. Kita tidak menerapkan sebagai buku intelektual. Kita tidak menerapkan sebagai buku emosional. Maka gagallah model kepribadian yang dikehendaki. Spiritual, intelektual, emosional. Core-nya jiwanya tadi cuman diambil dogma tentang spiritual. Intelektualnya kita ambil dari barat, individualis. Emosionalnya kita ambil dari media, gadget. Betul? Jadilah kemudian kita pribadi yang timpang. Jadilah kita beri, maka nggak ketemu kalimat huda linnas wa bayinat minal huda wal furqan, nggak ketemu, nggak dapat kita sebagai, oh iya Anda dapat sebagai pembeda berjilbab, tapi apa artinya berjilbab kalau kemudian Anda tidak menunjukkan sebuah perbedaan dalam sikap intelektual, sikap pemikiran, dan sikap ketertundukan? Saya tanya sama Anda, berapa banyak teman-teman Anda yang berjilbab suka melanggar lawan arus? Jawab. Banyak, itu artinya tidak urkun. Sederhana. Kenapa? Karena Anda dicontohkan oleh sebuah sistem bahwa mereka adalah pelanggar aturan atas nama kekuasaan, dan Anda ikut pelanggar aturan atas nama kebutuhan keterdesakan waktu. Breakthrough. Lihat lagi yang ketiga, Ar-Rahman alam Al-Quran khalaqal insana al-mahul bayan. Ar-Rahman 1, 2, 3, 4 dilengkapi dengan 4 kali kata mizan. Dia ilmu yang memberikan penjelasan amat tangguh seperti balik ke atas, alam al-mahul bayan. Dia juga menunjukkan di sini kalimat pentingnya, gitu ya. Alam Al-Quran, ilmu dari Al-Quran itu menjelaskan sedemikian hebatnya, yang dalam penjelasan lebih lanjut pada fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Yang pertama, kehidupan sistemik. Aku ciptakan dari nutfah menjadi segumpal darah, diceritakan dalam ayat lain menjadi tua, sebagian menjadi pikun, sebagian tidak, lalu kembali mati. Sistemik. Dalam bahasa yang lain, cuma buku ini yang mengatakan kamu hidup punya visi dan misi, dan pertanggungjawaban kamu adalah misi apa yang kamu kerjakan. Jadi pendekatannya sistem nih. Dalam bahasa saya yang paling sederhana, cuma satu buku yang begitu hebat bicara tentang kehidupan berbasis sistem. Buku itu bernama Al-Quran, bukan buku lain. Ketika nanti masuk ke dalam sistem ekonomi juga begitu sama. Tidak ada buku lain yang bisa menjadi rujukan dalam kerangka sistem ekonomi Islam, nggak ada. Makanya saya acap kali tidak menggunakan syariah. Maaf ya, saya tidak menggunakan istilah syariah karena begitu masuk syariah saya takut kejebak dengan istilah fikih. Maafkan saya. Maafkan saya minta maaf kalau nanti saya terjebak dalam fikih, saya akan berdebat dengan banyak kalangan pendapat. Enggak lah, saya rujuk aja balik ke rumusan konkret. Kita balik hadis. Lanjut. Nah, saya masuk di Al-Baqarah 83 dalam kerangka sistem. Kenapa mesti di sini dilihat Al-Baqarah 83? Nanti Akhi Safi Antonio dan Ustadz Bahtiar Nasir bisa menjelaskan apa perbedaan sikok ya dengan akad
dan janji lain. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, ada beberapa janji yang diambil oleh Bani Israel. Dari Bani Israel diambil beberapa janji. Saya cuma ngambil janji yang berhubungan dengan ekonomi. Ada beberapa variabel di situ. Janjinya yang pertama tidak boleh menyembah emak. Janji kedua adalah berbaik kepada ibu bapak. Janjinya berbaik kepada kaum kerabat. Janjinya ngambil kebaikan sama anak yatim. Janjinya menyantuni orang miskin. Janjinya menunjukkan kata-kata yang baik kepada manusia. Di sini dalam konteks ekonomi, janji yang diambil dari Bani Israel adalah dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini yang saya pernah ketemu sama Aisyah Antonia. Begitu pentingnya kalimat salat zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Biasa berdampingan. Karena ini diambil dari Bani Israel, artinya sesungguhnya ada transaksi antara mereka yang pernah memperoleh kepercayaan dari Allah. Transaksinya adalah kamu tidak bisa lain kecuali janji kamu sendiri. Janji kamu sendiri adalah jalankan salat, tunaikan zakat. Lanjut. Saya ambil Al-Baqarah 165. Mulai di sini ketemu. Wa minan nasi man yattahizu min dunillahi andada asadun hubban lillah. Tuh, saya belum sampai ke konkret, udah 5 menit lagi nih. Ustadz Bahtiar bilang 10 menit. Saya akan menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan dalam waktu 10 menit. Nah, dari sini jatahnya diambil dulu. Enggak, Pak Bahtiar. enggak. Saya cuma ingin mengatakan saya ada kerangka berpikir makro, kerangka berpikir mikro. Bahkan tadi saya bisik pada Aisyah Antonio pada sisi akuntansinya, bahkan ke manajemen produksi. Jadi ini bukan cuma sekedar kerangka berpikir besar tanpa contoh, no. Saya menyampaikan bahkan sampai pada contoh. Kalau 5 menit ini mustahil, tapi nggak apa-apa, kita tinggalin, kita buang, ya. Saya masuk ke dalam pengertian iman. Apa iman? Apa iman? Nah, kan iman ngomongnya percaya kan? Al-imanu abdun biqalbi, kalau birisan amal bil arkam, 3 komponennya. Nggak percaya, nggak bisa percaya. Anda mesti tetapkan dalam kalbu Anda, abdun biqalbi, ikram bilisan, wujudkan dalam tindakan, amalun bil arkam. Karena rujuknya begitu, ketemu dia bunal Islam ala khamsin, bukan arkanul Islam ala khamsin. Kalau kalimatnya bunal Islam ala khamsin, maka kata pentingnya adalah syahadat dengan sholat. Dalam konteks ini ketemu dengan sistem zakat, ketemu lagi dengan hadis yang benar itu. Lihat bagaimana Islam, iman dan ihsan. Dalam perspektif ekonomi ketemu 2 hadis menarik yang acap kali saya sampaikan. Ini hadisnya, saya cuma ceritakan. Sebaik-baik kamu, daripada kamu minta-minta, lebih bagus kamu cari kayu bakar. Itu sebelah kiri. Sebelah kanan, jangan memberi kekuasaan pada mereka yang memintanya. Apa artinya? Apa artinya? Kenapa saya ambil 2 hadis ini? Ini bicara harkat martabat. Daripada tangan Anda di bawah, cari kayu bakar. Harkat martabat diajarkan. Daripada Anda direndahkan karena kekuasaan, tunjukkan Anda bukan peminta. Lanjut. Nah, dari sana ketemulah sistem. Ada 15 sistemnya. Ada 15 sistemnya. 1, 2, 3, 4, 5, terus semuanya mujuk rangkaian. Oke? Saya tergesa-gesa. Lanjut, lewatin. Saya udah diikutin, saya nggak enak ini. Lanjut lewat. Terus, ini pesan hadis lainnya dan pesan para tokoh, gitu ya. Lanjut. Nah, ini perbandingin Bible dengan Al-Quran tadi. Ribanya udah jelas nggak boleh, tapi ternyata di Bible penting.
Jangan engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan ataupun yang dapat dibungakan. Ulangan 23 ayat 29. Nehemia 5 ayat 10. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Lanjut, lewatin aja. Ayat stop di sini mulai. Nehemia 5 ayat 10. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka. Kita ulangan 23. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dibungakan. Yang menarik ulangan 23 ayat 20. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Di 23 ayat 20 kita ulang. Dari orang asing engkau boleh memungut bunga. Halo? Dari orang asing engkau boleh memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Apa artinya? Nehemia kitab Ulangan memerintahkan jajah, ambil bunganya. Tapi bertentangan dengan perjanjian lama yang melarang bunga. Pertanyaan, kalau dalam sebuah buku petunjuk kehidupan isinya bertentangan satu sama lain, menjadi valid apa enggak? Ketemu, jadi nggak usah dipegang. Coba kita tahu aja, mereka punya perintah. Oh, perintahnya begini, jelas ya. Bagaimana kira-kira Indonesia menjawabnya? Lanjut. Ini lewatin. Saya bikin dulu perbandingan sistem supaya kita punya spektrum, supaya kita punya paradigma perbandingan sistem antara kapitalis, sosialis, campuran, dan Islam. Kata kuncinya adalah soal harta. Saya bikin 7 variabel dari mulai motivasi sampai dengan ke bawah. Nanti ambil aja dari panitia ya, nggak perlu saya bacain ya, tapi Anda mesti belajar. Pakat? Komit ya? Karena saya udah berwaktu nih dan saya ingin menjawab omongan saya sendiri. Lanjut, ini modalnya, ini jawabannya. Jawaban pertama adalah suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, Al-Quran sesungguhnya mengajarkan kalian tidak boleh jadi sosialis, kalian tidak boleh jadi kapitalis. Artinya Al-Quran mengajarkan modal sosial sama dengan modal finansial. Dia terus bergerak, berputar. Dalam kerangka modal sosial Anda diajarkan dengan disebut dengan jejaring sosial. Dalam bahasa Islam namanya silaturahim. Siapa yang memutus silaturahim? Apa akibatnya? Sengsara dia. Ketemu dia modal sosial sama dengan punya 3 makna dia. Dia punya makna ekonomi, dia punya makna politik. Makna politiknya kelihatan ngapain, makna ekonominya kelihatan ngapain. Aplikasi, lanjut. Nah, kalau saya disebut sebagai ekonomi kerakyatan, saya menyebutnya bukan ekonomi kerakyatan, saya menyebutnya ekonomi konstitusi. Lihat basisnya. Basisnya pasal 33. Rujukannya adalah, fondasinya adalah pasal 33. Tapi pilarnya coba, semangat para penyelenggara negara. Artinya, ketika para penyelenggaranya menjadi pengkhianat, ini bisa tumbuh nggak? Kalau saya ngomongnya di televisi begini, Anda pegang pasal 9 Undang-Undang Dasar 45. Apa pasal 9? Anda hidup di Indonesia kan? Apa pasal 9? Demi Allah, saya wakil presiden, saya presiden Republik Indonesia bersumpah memegang teguh konstitusi dan menjalankan seluruhnya perundang-undangan. Kalau dia tidak lagi menjalankan konstitusi, sumpahnya terpenuhi nggak? Ini manusia konsisten atau tidak konsisten? Kalau dia tidak konsisten, bisa dipercaya nggak? Singkirin. Yang orang tidak sadar dalam kerangka berpikir kenegaraan, begitu hebatnya the founding fathers berpikir adalah ketika ditutup dengan kata pembukaan yang hebat itu, tetapi langit-langitnya diisi dengan kalimat negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi kalau ada petinggi menyatakan ini bukan negara agama, salah dia. Ini negara yang mengakui agama, karena pasal 29 yang menyebut. Bahkan kalau Anda ambil ke alinea 3 kata pembukaan, apa bunyinya? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pasal 29 menggunakan terminologi ketuhanan. Kata pembukaan menggunakan terminologi apa tadi? Berkat rahmat Allah. Terminologinya beda. Ini terminologi Kristen, ketuhanan. Alinea 3 terminologi Islam, Allah yang Maha Kuasa. Artinya dalam konstruksi berpikir The Founding Fathers, negaranya negara agama. Karena itu ketika negara ini sepenuhnya berbasis materialis, menjadi salah dia. Itu kata kunci. Ketika negara ini digeser menjadi sepenuhnya negara materialis dengan cara pinjam dari Bank Dunia, pinjam dari EDI, pinjam dari Cina, pinjam dari mana-mana, artinya Anda salah. Karena negara ini tidak boleh dijadikan negara materialis. Negara ini adalah negara yang membangun kekuatan modal sosial dan modal finansial. Penutup. Klik penutup terakhir, ini dia. Jadi satu hari masyarakat Amerika bertanya kepada masyarakatnya sendiri, siapa pemimpin besar paling berpengaruh di dunia? Semua orang cerdas cendekia, baik akademisi, orang kaya, militer, politisi, Yahudi menjawab nama. Hanya satu Yahudi yang tidak menjawab nama. Yahudi itu guru besar psikoanalisis dari Chicago University, namanya Jules Wasserman. Profesor Jules Wasserman lalu mengatakan, tidak layak kita bicara nama, kita akan ribut terus, kata Jules Wasserman. Oke, kita terima gagasan Jules, tapi apa yang mesti kita lakukan? Kita lakukan adalah milih kriteria. Kriterianya 3, disepakati 3. Kriteria pertama, melindungi pengikut atau rakyatnya. Kriteria ketiga, mencerdaskan dan menyejahterakan. Kriteria ketiga paling menarik, menumbuh kembangkan keyakinan kepada pengikut atau rakyat bahwa perjalanan ke depan adalah benar. Bapak-Ibu sekalian, tidak ada orang tua yang tidak melindungi anaknya, tidak ada pemimpin yang tidak melindungi. Yang kedua, tidak ada yang tidak mencerdaskan. Terbukti Anda disekolahkan di Tazkiyah. Itu membuktikan orang tua Anda bertanggung jawab terhadap perjalanan ke depan Anda. Tapi nomor 3 susah. Nomor 3 susah. Kenapa susah? Karena Anda, kita semua berhadapan dengan 3 kurikulum. Kurikulum sekolah, Tazkiyah, kurikulum masyarakat, media massa, termasuk gadget, dan kurikulum rumah tangga yang acap kali semuanya saling asik sendiri-sendiri dengan gadget, televisi, dan laptop. Pertanyaan, adakah kurikulum 3 ini sinkron? Kurikulum sekolah seperti Tazkiyah dengan kurikulum rumah dengan kurikulum masyarakat, ada nggak? Sinkron nggak? Halo, sinkron nggak? Pinter Anda. Kalau kita tahu bahwa kurikulum ini tidak sinkron, pertahanan apa yang mesti kita lakukan? Di sini Safi antumnya hebat, saya akui hebat. Dia bangunnya namanya pendidikan, tapi konten nanti dulu. Saya ulang ya. Dalam Islam memang pendidikan adalah hal yang paling utama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berarti pendidikan paling utama. Hebat. Saat yang sama Islam juga memusuhi kemiskinan. Makanya kalimatnya sampai begitu, perangi kemiskinan, perangi kefakiran. 2 hal ini yang terjadi. Dan kebetulan pendekatannya microfinance, keuangan. Saya juga orang keuangan posisinya. Nah, karena persoalannya adalah soal tadi pendidikan dan tadi soal harta, maka Islam kemudian harus menjawab. Islam menjawab 3 hal. Listrik
mestinya tidak boleh kita tergantung. Dua, pangan kita tidak boleh tergantung. Ulang ya, listrik kita mestinya tidak boleh tergantung. Energi maksudnya. Kalau pakai istilah mereka, triple F crisis. Bangsa ini di dunia sedang menghadapi triple F crisis: food, fuel, and financial. Saya ulang, food, financial, fuel, financial. Food, kita impor. Anda tahu kemarin Menteri Pertanian menyetujui impor apa terakhir? Beras sama sapi, berarti kita impor. Energi kita impor. 35.000 megawatt dasarnya utang. Financial kita ngutang. Sekarang begini pertanyaannya, kalau tiga-tiganya kita dalam posisi ketergantungan luar negeri, maka pertanyaannya, siapa kita sebenarnya?